Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana melihat hasil pengumuman atau hasil seleksi dari penerimaan peserta didik baru, terutama ini untuk di SMA Negeri 1 Singaparna. Dan juga akan dijelaskan mengenai bagaimana mengunduh format-format dokumen untuk persiapan daftar ulang, termasuk juga bagaimana mengisi angket pemilihan peminatan. Tak lupa juga ucapan selamat kepada peserta didik sebagai calon peserta didik baru di SMA Negeri Singaparna kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kemudian untuk melihat hasil seleksi, tentunya di SMA Negeri Singaparna ini melalui website sekolah. Jadi saya akan jelaskan ini untuk bagaimana cara melihat di website sekolah untuk SMA Negeri 1 Singaparna. Jadi dengan alamat ini seman1spa.sch.id Nah, kemudian untuk melihat hasil pengumuman PPDB tersebut pada fitur PPDB 2021 ini kita arahkan, kemudian akan terlihat pengumuman hasil PPDB. Nah, ini kita klik dulu ini. Nah, ini biasanya nanti kepala sekolah akan membuatkan SK tentang penerimaan atau hasil seleksi tersebut. Nah, ini bisa dibaca dan seterusnya, termasuk juga nanti ada undangan khusus orang tua untuk rapat orang tua dan juga untuk daftar ulang bagi calon peserta didik baru. Dan untuk melihat jalur mana kita tetap pada fitur PPDB 2021, kemudian kita arahkan ke pengumuman hasil PPDB ini. Kemudian ingin melihat ini di samping kirinya ada jalur KSTM dan kondisi tertentu, kita klik Jadi undangan rapat orang tua atau wali dan juga bagaimana cara daftar ulang bagi calon peserta didik baru. Ini jadi pada rapat orang tua wali itu dibagi 2 sesi, jadi 2 hari Untuk sesi pertama ini hari atau tanggal itu pada hari Selasa, kemudian tanggal 22 Juni 2021. Kemudian untuk sesi kedua ini pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 dan waktunya sekitar pukul 8 sampai dengan selesai Kemudian tempat ini untuk ruang auditorium di SMA Negeri 1 Singaparna. Kemudian ketentuan semua yang hadir mohon maaf para orang tua atau wali calon peserta didik baru itu tetap untuk menjalankan protokol kesehatan dengan cara tetap menjalankan 5M diantaranya selalu menggunakan masker atau face shield dan juga selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, ini sudah disediakan di sekolah. Kemudian juga menggunakan hand sanitizer, mengukur suhu tubuh dan juga menjaga jarak itu demi keselamatan kita semuanya. Kemudian untuk daftar ulang untuk sesi 1 ini pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 ini dikhususkan untuk calon pendidik baru yang diterima pada jalur afirmasi KSTM, kemudian juga afirmasi kondisi tertentu jalur perpindahan tugas orang tua dan juga anak guru dan prestasi kejuaraan. Ini untuk daftar ulang sesi pertama Kemudian waktunya seperti tadi itu pukul 8.30 sampai pukul 13 Indonesia bagian barat. Ini untuk tempat daftar ulang itu di Laboratorium Komputer 3 SMA Negeri 1 Singaparna. Nah, untuk daftar ulang sesi 2 yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 ini dikhususkan pada calon peserta didik baru
yang mendaftar pada jalur prestasi nilai rapor ini. Dan waktunya jam 8.30 sampai jam 13. Ini tempat laboratorium 3 komputer SMA Negeri 1 Singaparna. Kemudian juga untuk persiapan dokumen ya pada saat daftar ulang, maka yang pertama itu ini mohon dicatat ya, ada bukti pendaftaran yang asli ya. Ini bisa dicetak pada saat kalian mendaftar di web PPDB Jabar ya. Kemudian juga formulir pendaftaran sesuai jalur. Ini format bisa diunduh ya di website SMA Negeri 1 Singaparna. Nanti akan saya coba jelaskan ya. Kemudian fotokopi ijazah ya atau surat keterangan lulus ini 2 lembar ya. Kemudian fotokopi akta kelahiran 2 lembar, fotokopi kartu keluarga juga 2 lembar, fotokopi KTP orang tua 2 lembar, kemudian juga surat kelakuan baik dari sekolah asal, kemudian ada SPTJM ya ini, kemudian juga pas foto 3 buah yang berwarna. Nah, kalau ini syarat-syarat yang lain juga perlu disiapkan, yaitu rekap data nilai raport semester 1 sampai 5 khusus pendaftar jalur prestasi rapor ya. Kemudian juga untuk fotokopi kartu penanggulangan kemiskinan, ini tentu khusus untuk jalur KSM ya. Dan seterusnya bisa dibaca ya, termasuk fotokopi SK mengajar ya atau surat keterangan dari kepala sekolah, ini khusus pendaftar jalur anak guru. Ini semuanya nanti ya, termasuk juga untuk mengisi angket ya, ini nanti akan dijelaskan pada laman ini ya. Maksudnya untuk mengisi peminasan dari calon peserta didik baru ya. Nah, kemudian semua berkas ini ya, dan nanti dimasukkan pada amplop bersali ya, diberikan identitas. Nah, ini untuk format identitas dapat diunduh ya pada verifikasi dokumen PPDB, tentunya di laman website sekolah ya pada fitur PPDB. Nanti saya akan coba jelaskan ya. Saya akan jelaskan dulu untuk bagaimana mengunduh format-format di lamarnya PPDB ya, untuk format-format ya. Nah, kemudian kita lihat ya. Nah, ini sesuai yang dibutuhkan. Tadi ada format pendaftaran jalur prestasi nilai rapor ya. Ini kita klik ya. Kemudian calon peserta didik dapat mengunduh ya, ini dapat mengunduh nanti ya, kemudian diisi ya. Kemudian nanti pada saat daftar ulang secara luring dibawa ya. Nah, ini untuk contoh cara mengunduhnya langsung saja seperti ini ya, di download, diklik, nanti di print diisi ya, baik tulis tangan boleh ya, asal diketik juga boleh. Kemudian juga yang lain ya, ini masih dalam unduhan ya. Sesuai jalur ya, jadi yang jalur pendaftar prestasi raport pilihnya ini yang nomor 1 ya. Untuk kejuaraan pilihnya yang nomor 2 dan seterusnya. Kemudian juga ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua SPTJM ini ya, yang versi SMA Negeri 1 Singaparna, silakan kalian unduh dan diisi ya. Kemudian juga ada dokumen. Nah, jadi yang merah-merah inilah yang perlu diunduh ya oleh calon peserta didik baru ya. Ada verifikasi dokumen PPDB yang tadi. Jadi begitu semua calon peserta didik mengumpulkan berkasnya, masukkan dalam amplop bersali. Nah, kemudian ini ada verifikasi dokumen peserta didik ya. Kemudian diunduh, ini ditempel pada amplop tersebut. Jadi isinya apa saja ya, seperti ini ya. Jadi ada nama calon, asal sekolahnya ya, kemudian persyaratan umumnya apa, dimasukkan ini dalam amplop yang bersali, dan di luarnya dipasang format ini ya. Jadi untuk mengantisipasi data yang belum terkumpulkan pada saat daftar ulang. Nah, kemudian ada hal yang terpenting, yaitu untuk mengisi angket pemilihan peminasan ya. Jadi ini alamatnya sudah ada, ini tinggal diklik saja ya. Alamat ini ya, nanti akan masuk ya.
pada angket peminatan seperti ini munculnya. Nah, di calon peserta didik baru harus mengisi semuanya ya. Jadi intinya ini seperti sebagai contoh ya, ini namanya siapa, saya ambil sebagai contoh misalnya pada jalur prestasi rapor misalnya ya, ada nama ini ya misalnya nih. Untuk nomor pendaftaran ya misalnya ini hanya contoh saja, dan contoh untuk mengisi angket ini misalnya seperti ini ya, nomor pendaftaran. Kemudian ada nama lengkap ya, nama lengkap ya misalkan ini ya. Nah, misalkan saja dulu sebagai contoh ya. Yang jelas ini harus terisi semua ya oleh calon peserta didik baru. Ini kemudian ada asal sekolah ya, asal sekolah. Bentar. Ada asal sekolah ya. Yang tadi mana ya? Ini sebagai contoh saja. Ini yang prestasi raport ya. Tadi contohnya yang iya sebentar. Ini sebagai contoh aja lah, tidak apa-apa ya. Contoh, jadi misalnya ini dari SMP ya, SMP terusnya Parna misalnya ya. Sebagai contoh saja. Bentar. Kemudian juga nomor HP ya, nomor HP biasanya peserta didik juga memiliki ya, jadi nomor HP juga tolong diisi ya. Kemudian jalur PPDB ya, jalur PPDB tinggal dipilih sesuai jalurnya ya, misalnya ini sebagai contoh untuk prestasi raport ya. Kemudian untuk peminatan silahkan pilih ya, silakan memilih peminatan MIPA atau IPS ya. Ini misalnya pilih peminatan MIPA. Nah kemudian ada bukti fisik yang harus calon peserta didik ini uploadkan ya. Nah, ini jadi tambahkan file nanti ke sini. Nah bagaimana filenya? Ya filenya juga tadi formatnya itu bisa diunduh pada unduhan format. Nah yang ini yang nomor 11 format nilai pemilihan peminatan. Jadi kita klik seperti tadi, kita unduh ya. Nah, ini formatnya seperti ini ya. Juga nanti kita download ya seperti itu. Nah, kita download nah seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita isi ya. Kita isi ya. Ini sudah kalian download, kemudian juga diisi format tersebut ya. Jangan lupa dan juga sambil melampirkan ya, melampirkan nilai-nilai. Misalkan untuk kalau memilih peminatan MIPA ya tentunya ini mengisikan nilai raport semester 1 sampai 5 ya untuk pelajaran IPA, kemudian juga bahasa Inggris ya. Jadi ini tinggal kalian isi untuk formatnya ya. Misalkan namanya siapa, kemudian nomor pendaftarannya, asal sekolah, dan ini pilih salah satu ya. Dan misalkan dengan cara dicoret salah satu ya yang memang tidak dibutuhkan ya. Jadi kalau misalnya kita ingin memilih peminatan MIPA, tentu yang IPS ini kita coret ya seperti itu ya. Ini kalau misalnya mau memilih peminatan MIPA, yang IPS-nya kita coret. Kemudian ini untuk nilai raport diisikan. Jadi misalnya untuk mata pelajaran IPA misalnya kita tulis 85 ya. Jadi langsung nanti menjumlah dan merata-ratakan. Jadi kalian tinggal mengisi saja di pinggirnya seperti ini ya. Jadi ini misalkan juga 86, 85 ya, 85 ini ya. Dan seterusnya, ini sebagai contoh ya. Jadi nanti sudah langsung ada rata-ratanya. Termasuk juga yang memilih untuk peminatan IPS tentunya mengisi data nilai raport dari semester 1 sampai 5 ini pada mata pelajaran peminatan IPS ya, seperti itu.
Ini kemudian disimpan oleh kalian, di save as ya. Kemudian tadi diuploadkan ya, diuploadkan tentunya pada angket yang tadi diisi yang ini. Nah ini ya, ditambahkan file, nanti kalian cari filenya disimpan di mana ya. Misalnya disimpannya di komputer atau di mana atau di flash disk, silahkan dicari ya sesuai menyimpannya di mana ya. Misalnya nah ini ya, ada format nilai yang ini misalnya kita ya, kemudian ini sudah masuk, kemudian kita uploadkan ya. Ini sudah mengupload. Nah ini sudah selesai, berarti tinggal klik kirim atau submit. Nah, itu cara mengisi angket peminasan calon peserta didik baru. Dan juga selain mengisi angket pada link ini ya, tentunya pada saat daftar ulang ya, tetap kalian masukkan pada amplop tersebut untuk persyaratan daftar ulang. Nah, ini. Kemudian tentunya yang berikutnya ya, ini ya. Nah, jadi sekali lagi itu sudah selesai ya. Jadi bagaimana cara melihat seleksi PPDB, terutama yang tahap pertama ini dan nanti tahap kedua ya. Kemudian juga mengunduh format-format yang dibutuhkan nanti untuk daftar ulang, termasuk untuk kegiatan rapat orang tua ya. Kemudian juga mengisi angket pemilihan peminasan. Nah, mudah-mudahan ini dapat membantu ya. Sekali lagi ucapan selamat bagi mereka yang telah diterima sebagai calon peserta didik baru. Semoga kita tetap sehat dan semangat terus dalam belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.